Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Tadi sebelumnya ada pembahasan kedua dan pertama. Yang pembahasan pertama itu sudah saya buat dari semalam ya, mungkin sebelum jam 10 malam gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika anak itu tantrum. Jadi banyak yang bilang kalau tantrum itu anak itu istilah kayak anak itu emosi atau gimana gitu. Tapi tantrum itu sebenarnya ada gejala yang dialami anak usia dini ketika dia merasakan atau melihat sesuatu, atau dia ibaratnya bagaimana dia merespon lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau anak tantrum itu bukan istilah anak itu emosi, tapi anak itu memiliki gejala bagaimana dia itu merespon sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada anak-anak tiba-tiba nangis atau apa, berarti dia itu tantrum. Dan tantrum itu bagaimana anak itu merespon sesuatu yang ada di sekitarnya, apakah itu aman, apakah itu bahaya, atau apakah itu suatu kebahagiaan atau kesedihan yang dialami oleh anak itu sendiri. Jadi sudah sepatutnya kita harus bisa bersikap bijak dan juga pandai bagaimana menghadapi anak yang tantrum itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika anak itu tantrum? Jadi apabila anak itu tantrum, solusinya adalah kita sebagai pendidik ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Satu, kita sebagai calon pendidik atau yang sudah jadi orang tua harus bisa tetap sabar dan tenang dan menghadapi tantrumnya itu. Kenapa? Ketika kita merespon anak itu tantrum atau punya gejala yang tidak kita ketahui apa itu pastinya, anak itu akan semakin menjadi-jadi tantrumnya. Makanya kita tetap harus sabar dan tenang supaya anak itu bisa tetap tenang dan juga anak itu bisa berusaha untuk mengendalikan emosinya atau tantrumnya. Jadi yang kedua adalah setelah anak itu tantrum, baru kita tanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kamu, nah apa yang kamu butuhkan, kira-kira apa yang membuat kamu seperti ini. Ketika kita sudah tanya dengan 3 hal itu, maka anak itu pasti akan bisa menjawabnya dengan sendirinya, walaupun perkembangan bahasa ucapan omongannya itu belum jelas. Jadi itu yang ketiga, apabila kita melihat anak itu tantrum, kita harus membawanya ke suatu tempat atau memberikan sesuatu yang bisa membuat dia makin meningkat perkembangannya itu. Jadi jika kita sudah membawanya ke suatu tempat yang membuat dia tenang, dan juga bagaimana kita menstimulasi perkembangan anak itu, selain kita menstimulasi perkembangan sosial emosionalnya, yang dimana tantrumnya itu bagian dari sosial emosional anak itu. Ketika kita sudah tahu bagaimana caranya untuk menstimulasi perkembangannya itu, maka kita sudah dipastikan kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi tantrumnya si anak tersebut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, tapi kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanya kepada saya ya. Jangan malu-malu, kita sama-sama belajar supaya ada bekal maupun juga kesempatan yang besar yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.